Halo semuanya, saya Muhammad Frezi, saya salah satu NPM 2408. Di sini saya menunjukkan cara membuat pemandangan api termatik. Nah, tadi saya sudah mencobanya seperti ini bentuknya. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara membuatnya. Pertama-tama, saya membuat lempengannya ini dulu, lalu saya jelek. Nah, seperti ini bentuknya, seperti piring. Oke. Untuk ukurannya sendiri, nah, yang lingkaran dalam sini, ini ukurannya 31. Sedangkan ukuran lingkaran luar itu 33, karena saya offset 1,5. Habis itu untuk tingginya sendiri itu saya buat 1 cm, terus saya chamfer edge samping-sampingnya. Nah, ini saya chamfer edge. Terus setelah itu selesai, saya membuat selanjutnya adalah yang ini. Nah, selanjutnya saya membuat kedua yang bentuknya mirip dudungnya. Ini bentuknya sama, soalnya saya mirror. Jadi salah satu ya saya jelaskan salah satunya saja. Oke. Nah, jadi tadi saya membuatnya ada dua lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar. Terus saya clove dua-duanya sehingga berbentuk seperti ini. Ukurannya nah, ukuran yang lingkaran kecil ini 0,5. Terus berarti diameternya 1 cm. Terus yang satunya yang lingkaran besar ini jari-jarinya 15, yang artinya diameternya 30. Nah, setelah itu ini tingginya. Nah, untuk tingginya sendiri segini. Nah, 6,75. Bentuknya sama seperti yang bawahnya. Nah, yang ini sama ini bentuknya sama, soalnya saya mirror di bagian tengah tadi ini. Terus untuk bentuk selanjutnya itu ada yang bagian ini. Nah, ini bentuknya seperti silinder, ya. Untuk diameternya sendiri ini, saya lupa. Nah, ini diameternya 1,5. Terus untuk tingginya sendiri itu berapa? Nah, ini untuk tingginya 3 cm ya. Lanjut ke objek selanjutnya. Di sini ada elemen lagi, ada silinder lagi, cuma ukurannya lebih kecil ya. Kita lihat ukurannya. Untuk tingginya sendiri pada silinder kedua ini adalah 2 cm, lebih kecil dari sebelumnya ya. Terus untuk diameter sama jari-jarinya ini ya. Nah, untuk jari-jarinya 0,5, jadi diameternya adalah 1 cm. Lanjut ke objek selanjutnya. Ini yang saya jelaskan sesuai dengan urutan saya menggambar ya. Nah, begitu saya membuat ini dari yang objek awalnya sketsanya adalah lingkaran, terus saya extrude ke atas. Yang dimana tingginya adalah ini tingginya 0,5. Oke. Untuk jari-jarinya ini 2,5 jari-jarinya. Oke. Berarti diameternya 5 cm. Oke. Terus objek selanjutnya, nah di produk ini yang paling sulit adalah menggambar ini bagian selangnya. Nah, direalisasi aja biar kelihatan. Nah, bagian selangnya ini pokoknya. Ini bagian yang paling sulit menurut saya karena apa ya? Bentuknya rumit. Pertama-tama saya mau menjelaskan bagian ini dulu. Ini adalah untuk silinder. Seperti yang objek di atas. Salah. Seperti yang objek di atas, saya membuatnya dari lingkaran terlebih dahulu. Ini ya. Untuk jari-jarinya sendiri, ini jari-jarinya 2, yang artinya diameternya 4 cm. Terus untuk tingginya sendiri, ini saya extrude 1,5. Ini satunya 4 cm ya. Terus lanjut, objek selanjutnya adalah, nah, yang bagian ini. Ini untuk tingginya adalah 2 cm, walaupun sebenarnya ukurannya tidak 2 cm karena bagiannya masuk ke dalam ya. Terus untuk untuk diameternya sendiri di sini saya menggunakan nih 1,5. Untuk membuat objek-objeknya saya pisah-pisah, jadi saat menggunakan ini saya masih gabung, yang ini itu masih saya gabung pembuatannya, tapi pada saat pembuatan objek yang bagian bawah ini selang itu saya pisah karena bagiannya sangat rumit. Lanjut ke selanjutnya. Oh ya, sebelum saya membuat ini saya membuat yang ini dulu, bagian penutup dari silinder yang ini. Untuk pembuatannya seperti ini, sama seperti yang tudung di atas, ini saya membuatkan loft. Ini untuk diameternya ini. Untuk diameter yang lingkaran kecil ini, saya menggunakan 0,4 ya. Terus yang diameter lingkaran atas, yang lingkaran atasnya, saya membuat 4 cm. Oke. Ini saya loft ya, jadi biar bentuknya bisa seperti ini. Terus settingan loftnya, ini saya perlihatkan settingan loftnya. Nah, settingan loftnya saya menggunakan yang normal, biar bentuknya lebih halus. Terus lanjut ke objek selanjutnya yang saya buat. Nah, setelah saya membuat objek yang ini sama ini, saya membuat tabung ini. Tabung ini yang sebenarnya awalnya bentuknya lurus semua, cuman saya chamfer edge agar bisa terlihat lebih menyatu sama yang tabung ini. Untuk tabung ini dulu ya. Ini saya sudah dulu. Nah, untuk tabung yang ini diameter awalnya adalah nih 2 cm diameter awalnya. Lalu kemudian saya chamfer edge sehingga diameternya berubah menjadi 1 cm. Terus untuk tingginya sendiri, ya untuk tinggi dari ininya, ini ya. Nah, tingginya sendiri 5,15 cm.
Kita lanjut ke objek selanjutnya. Nah, objek selanjutnya saya membuat ini. Sama seperti yang ini, saya chamfer cuma ukurannya beda. Ini saya perlihatkan perubahan dari diameternya. Untuk panjangnya sendiri, ya dari sini sampai sini. Nih, panjangnya 3,72 ya, karena soalnya bentuknya miring. Terus diameter sebelumnya ini diameternya adalah diameternya sebelumnya 2 cm. Terus saya ubah menjadi berapa tadi? Nah, menjadi ini 1,6. Ini lanjut ke objek selanjutnya. Nah, setelah dua objek ini selesai, saya membuat ini silinder yang kecil ini. Untuk tingginya sendiri, objek ini memiliki tinggi berapa? Nah, dari lingkaran tadi saya ekstrus setinggi 1,5. Di situ diameternya ini berapa dia? Nah, diameternya sendiri 0,5. Oke, terus lanjut ke objek selanjutnya. Nah, terus selanjutnya saya membuat yang ini. Bentuk awalnya adalah oval. Tadi saya membuat oval ini ya. Nah, bentuknya seperti ini tadi. Saya awalnya bentuk oval biasa, terus saya ekstrut. Nah, ini ukuran detailnya. Untuk lebarnya sendiri. Nah, untuk lebarnya itu 0,5 saya ekstrutnya. Terus untuk tingginya, nih, kurang lebih 4,66 tingginya. Oke. Itu bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini lebarnya 2,5 sebenarnya. Cuma ini tadi kalau aja. Ini sebelumnya itu saya apa ya namanya? Saya offset. Untuk offset untuk ukuran offsetnya sendiri itu nah 0,5 harusnya. Oke, lanjut ke objek selanjutnya. Ya, objek selanjutnya itu saya membuat ini. Hampir sama seperti ini, cuma ukurannya beda sedikit. Nah, saya perlihatkan. Nah, untuk tingginya sendiri. Nah, untuk tingginya sendiri 0,76. Habis itu jari-jarinya, diameternya adalah ini. Nah, ini diameternya. Berarti 0,34. Ini saya buatnya apa ya? Perkecil ya, jadi tadi. Oke, lanjut ke objek selanjutnya. Nah, di bawah sini ada lingkaran kecil yang saya loft juga. Nah, saya isolate lingkaran yang pertama itu. Nah, untuk lingkaran pertama ini jari-jarinya adalah 0,25. Jadi diameternya 0,5. Terus lingkaran yang kedua, nih, jari-jarinya 0,5. Jadi diameternya 1 cm. Jadi tadi yang di bawah itu lingkaran yang bawah itu setengah dari lingkaran yang ini. Terus untuk tingginya sendiri itu saya buat 0,1 tadi. Ya. Nah, lanjut ke objek selanjutnya. Nah, tadi objek yang pertama, objek setelah ini saya buat objek yang ini. Nah, jadi tadi saya buat lingkaran biasa, terus saya extrude. Untuk extrude-nya tingginya itu 0,5. Nah, terus jari-jarinya sendiri mana? Nih. Jari-jarinya 1,5 jaraknya, diameternya 3 cm. Terus habis itu saya buat ini sebagai kacanya. Belum. Sebelum saya membuat ini, saya membuat yang bagian dalamnya dulu. Kali ini saya hide dulu. Nah, bagian dalamnya ini. Sama seperti yang tutorial sebelumnya, saya menggunakan tools plow. Terus ini ya, ini 0,1 juga tingginya. Terus untuk diameternya ini, diameter yang lingkaran kecilnya itu 0,05 atau jadinya 0,05, diameternya 0,1. Terus yang objek kedua, yang lingkaran kedua maksudnya. Ya, nah, jari-jarinya untuk lingkaran kedua jari-jarinya 0,5, jadi diameternya diameternya 1 cm. Oke, lanjut. Setelah itu saya buat kacanya. Nah, untuk kacanya sendiri ini juga pakai loft juga. Ya, ini walaupun nggak kelihatan sih sebenarnya. Ini yang udah. Untuk lingkaran yang kecil ini saya buat sama kayak sebelumnya, yaitu diameternya 0,1. Terus lingkaran yang kedua diameternya 3 cm. Ukurannya saya samakan sama yang ini, yang merah ini, lingkaran merah ini. Karena kan ini sebagai bentuknya, jadi ukurannya harus pas. Untuk tingginya sendiri saya gunakan 0,25 tadi. Oke, jadi itulah tutorial saya membuat objek ini ya. Oh, belum. Ini juga materialnya saya menggunakan ini ya. Yang ini sama yang ini sama materialnya. Ini steel case. Di situ ini saya pakai blok biasa dengan warna merah. Terus yang ini saya pakai material kaca ya. Terus yang ini nah yang bawahnya ini juga pakai blok, tapi warnanya beda, yang lebih gelap dari warna yang ini. Terus yang ini warnanya ini materialnya pakai blok juga. Itu objek yang ini semua ini, yang di atas. Nah, materialnya ini ya pakai blok, warnanya merah semua ini. Oke. Nah, sekian dari pembuatan yang produk ini. Lanjut ke produk selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk membuat
pemadam api CO2. Ini tadi saya sudah membuat objeknya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, oke. Tadi langkah pertama yang saya buat adalah saya membuat tabung seperti ini dulu. Saya select. Nah, tabung ini tingginya itu ini 4,5. Lalu untuk jari-jarinya yaitu ini ya, jari-jarinya 10, berarti diameternya 20 cm. Terus langkah selanjutnya setelah saya membuat ini, nah langkah selanjutnya itu saya membuat ini sama seperti yang termatik tadi, saya menggunakan cloth agar jadi kayak tudung ini ya, agar tingginya itu saya isolasi lagi. Nah, jadi untuk diameter yang atas, nah, diameter atasnya ini 7 cm. Terus untuk diameter bawahnya sama seperti sebelumnya ya, yaitu 20 cm. Habis itu untuk tingginya front. Nah, untuk tingginya sendiri ini 5 cm. Oke. Terus untuk settingan locknya itu saya menggunakan yang smooth ya. Terus lanjut. Nah, setelah saya membuat tabung dan tutungnya, saya membuat ini komponen-komponen buat menyemburkan karbonnya. Ini saya isolate dulu. Nah, kurang lebih komponennya seperti ini. Nah, langkah pertama yang saya buat itu saya buat yang bawahnya dulu. Ini pertama saya buat sketsa lingkaran dulu dengan diameter berapa tadi ya. Nah, berarti diameternya 7. Nah, setelah itu, kemudian untuk tinggi dari silinder ini, tadi saya extrude setinggi 1,5 cm. Terus lanjut. Nah, setelah saya membuat ini, saya membuat silinder yang menjulang tinggi ke atas dengan ketinggian 12,5 dan diameternya ini. Nah, diameternya 2,5. Oke. Kemudian setelah saya membuat kedua objek ini, saya membuat yang komponen ini. Oke. Nah, komponen ini tuh sama kayak tadi, ini silinder. Ini tadi saya itu diameternya itu nah, jadi saya pakai jari-jari 1,75, berarti diameternya itu 3,5 kayaknya ya, 3,5. Di situ saya extrude sepanjang ini. Nah, sepanjang 8 cm. Nah, terus saat di bagian sini itu saya sempat saya chamfer edge biar lebih apa ya, lebih terlihat seperti aslinya. Terus di sini juga saya buat lubang. Nah, ini dilubangi dengan diameter berapa ini? Nah, buat silinder terusan dengan diameter panjang 3 cm. Setelah itu di-extrude-nya terserah, pokoknya jangan sampai mengenai bagian yang ini. Habis itu setelah di-extrude, terus silinder yang yang diameternya 3 cm tadi itu udah selesai dibuat, dimasukkan ke dalam lingkarannya, di dalam silinder yang besar. Habis itu kalau udah langsung di subtract. Terus jadinya seperti ini. Oke, lanjut ke objek selanjutnya yang saya buat yaitu ininya. Nah, pembuatan objek yang ini termasuk apa ya, lumayan rumit karena ini harus membuat beberapa bagian seperti balok-balok, terus kan kita rangkai sehingga menyerupai bentuk yang apa ya, abstrak. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Tadi langkah pertama yang saya lakukan itu saya membuat yang bagian bawah sini. Nah, ini sebenarnya tadi balok ya, balok dengan panjang kira-kira bentar. Ini. Nah, karena panjangnya segini. Terus setelah itu saya juga main 3D rotate, jadi saya buat agar tidak peraturan, agar lebih bagus, lebih mirip dengan aslinya. Terus bagian sini tadi saya chamfer edge juga biar tidak terlalu kotak. Nah, setelah bagian ini selesai, saya bikin bagian yang ini. Ini juga awalnya tadi balok ya, balok dengan lebarnya ini tadi ini 3,5 sih sebenarnya, 3,5. Terus tingginya nih. Nah, tingginya 5 cm. Habis itu lebarnya itu nah, kurang lebih lebarnya apa ya, pokoknya itulah, pokoknya sekitar segini ya. Jadi itu setelah selesai bagian ini sama ini, saya extrude bagian dalam ini. Belum sih, langsung saya bikin objek kayak ini juga. Caranya seperti bikin yang ini. Jadi tadi saya bikin balok dulu, terus saya chamfer edge, terus saya masukkan sini. Untuk ukurannya seperti panjang lebar tingginya sama seperti yang bawah. Terus tadi saya rotate agar terlihat berbeda sama yang bawahnya. Nah, setelah itu saya buat lingkaran kayak gini, kayak tutung yang kayak tadi pakai love, itu biar seperti seakan-akan kayak ini bautnya. Nah, untuk ketinggiannya tadi ketinggiannya itu ini. Nah, ketinggiannya itu 1 cm. Terus untuk jari-jarinya, ini jari-jari lingkaran yang pertama, yang kecil, ini jari-jarinya 0,25, yang artinya diameternya 0,5. Terus lingkaran yang kedua, diameternya 1 cm. Jadi saya buat setengahnya. Terus setelah ini selesai bautnya, ini saya mirror
saya mirror sehingga jadi seperti ini. Nah, terus pada bagian ini itu saya juga masukkan silinder, terus saya subtract. Ini nggak kelihatan ya, sebenarnya ini ada bolongnya. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke objek selanjutnya. Oke. Nah, setelah objek ini selesai, saya bikin ininya sebagai kayak apa ya, pipanya, bukan pipa. Pokoknya yang ininya. Nah, ininya loh. Ini saya buat yang ini saya buat dari silinder. Ini tingginya 20 cm. Terus diameternya tadi ini, bentar. Ini diameternya. Bentar. Ini diameternya 1,13. Jari-jarinya 1,13. Oke, lanjut. Setelah ini selesai, saya juga buat ini, buat nyambungnya biar terlihat lebih apa ya, lebih variatif, lebih melengkung gitu. Atau melengkungnya ini tadi saya bikinnya dari lingkaran, terus saya offset sebesar 2 cm. Nah, habis itu saya extrude dua-duanya sebesar 2 cm juga biar apa ya, biar sama, terus biar kelihatan nanti pas di fillet edge itu jadi bisa lebih kayak bulat gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi ini lingkaran yang pertama, terus saya offset ke dalam sehingga yang ini pas yang luar yang ini tak extrude 2 cm. Nah, terus yang ini juga tak extrude 2 cm, terus tak subtract. Jadi lingkaran luar dulu, terus enter, terus lingkaran yang dalam enter. Jadi nanti bolong gini, bolong tengah. Nah, kan ini tadi awalnya masih bentuk lingkaran. Terus biar bisa jadi setengah lingkaran, saya bikin rectangle tadi, terus saya subtract sehingga bisa kepotong gini jadinya. Nah, setelah ini selesai, saya sambung kayak gini tadi. Saya bikin mirip kayak gini. Jadi diameternya 2 juga. Nah, habis itu saya tarik ke bawah sepanjang 49,06 cm. Terus setelah itu saya bikin kayak gini, loft tadi. Yang ini diameternya 2 cm. Yang ini bentar. Ini. Nah, untuk tingginya nih. Nah, untuk tingginya sendiri itu 2 cm. Terus jari-jari lingkaran yang bawah nih. Jari-jari lingkaran yang bawah sebesar 6 cm. Lanjut, setelah itu selesai, saya bikin ini kayak yang silinder tadi. Ini tingginya 5 cm. Jari-jarinya ini saya lebihin 0,5 dari yang ini. Jadi kan yang ini yang ini 6 tadi ya. Jadi ini 7 diameter totalnya. Di situ setelah saya bikin ini langsung saya bikin ininya. Apa ya, tabungnya, apanya ya? Pokoknya boxnya lah yang menyimpan karbon yang menyimpan CO2-nya. Nah, ini cara buatnya tadi saya ini kotak rectangle. Habis itu saya extrude. Untuk ukurannya sendiri ini bentar. Nah, untuk lebarnya sendiri ini 20 cm. Kalau panjangnya 40 cm. Jadi 20 kali 40. Untuk tingginya tadi berapa itu? Bentar. Nah, untuk tingginya nih 40 cm. Jadi 20 kali 40 kali 40. Nah, terus ini juga saya fillet edge. Jadi radiusnya saya bikin 3 semua. Habis itu setelah objek ini selesai, ini saya bikin yang ininya buat apanya ya? Kayak biar menyatu. Seperti ini. Nah, mirip kayak gini. Nah, ini lebarnya saya lebihin 2 cm dari jari-jari yang awal ini. Jadi kurang lebih ini bentar. Oke. Ini. Nah, saya buat ini ya. Nah, tadi saya buatnya seperti ini. Ini bentar, saya isolate. Nah, untuk diameternya ini 20 cm. Terus saya offset ke luar. Ini offsetnya sebesar ini 2 cm kalau nggak salah. Ya 2 cm. Nah, setelah ini selesai, saya bikin rectangle tadi. Nah, kan rectangle ke sini. Terus saya offset berapa tadi ya? 2 cm juga kalau nggak salah. Offset. Nah, 2 cm juga. Saya offset 2 cm. Terus saya extrude juga. Extrude tadi itu sama kayak lebarnya, jadi saya extrude tingginya 2 cm. Nah, habis itu yang bagian sini lingkaran yang dalam itu saya subtract biar bolong. Terus yang ini juga lingkaran yang dalam tadi saya subtract juga biar bolong untuk tempat masuk tabungnya. Terus yang ini tadi ukurannya ini besar. Nah, diameternya 7 cm. Terus ini saya offset 1 cm. Terus untuk tingginya juga extrude-nya sama juga sama kayak ini, sama ini, jadi 2 cm. Nah, setelah objek ini selesai, mana tadi? Nah, setelah objek ini selesai, yang terakhir saya buat itu ini buat penghias saja. Jadi ini tadi diameternya saya lebihin 0,4 dari diameter ini sebelumnya. Jadi saya lebihin 0,4, terusan untuk tingginya ini saya buat 15 biar terlihat lebih apa ya, biar ada pembedanya, nggak merah terus gitu. Jadi segini aja yang saya buat dari pemadam api CO2. Terus langsung ke video selanjutnya, langsung ke tutorial selanjutnya ya. Oke, terima kasih.
Oke, produk selanjutnya saya buat yaitu smoke detector. Berikut adalah tampilan yang sudah saya buat. Smoke detector biasanya dipasang di sebuah ruangan di atapnya, itu untuk mendeteksi adanya asap di ruangan. Terus saya akan menjelaskan rincian-rincian ukuran dan langkah-langkah dalam pengerjaan yang saya lakukan. Oke. Nah, pertama saya membuat lingkaran ini. Lingkaran ini awalnya saya buat dengan diameter 15, kemudian saya extrude setinggi 3 cm. Nah, lalu bagian sininya ini saya buat dari rectangle, terus saya extrude setinggi 0,25 cm, panjangnya itu 1,5 cm. Terus ketinggian dari atas ke bawah ini setinggi 0,5 caranya. Jadi saya pasang di sini dulu, terus saya move ke bawah setinggi 0,5. Begitu pula sama rectangle yang lainnya. Yang ini saya mirror dari sini, terus saya copy juga ya. Lanjut ke produk selanjutnya yang saya buat. Nah, setelah produk ini selesai, saya buat yang ini, lingkaran yang ini. Nah, untuk lingkaran ini sendiri diameternya itu nih 5,5 berarti 11 diameternya ya. Untuk ketinggiannya hampir sama seperti yang sebelumnya kan 3 cm. Ini saya lebihin 0,1 biar tampak timbul. Ya. Akan jadi tampak agak timbul sedikit. Nah, setelah produk-produk ini, saya lanjut untuk mengerjakan yang lingkaran ini. Oke, bentar. Nah, lingkaran ini tadi saya buat seperti ini, diameternya itu segini. Nah, diameternya kurang lebih seperti ini. Tadi juga saya offsetnya ketebalannya segini. Bentar. Nih, ketebalan offsetnya saya buat 0,5. Jadi cara agar biar lingkaran ini bisa bolong, tengah seperti ini, saya extrude dua-duanya setinggi tingginya kurang lebih nih, kurang lebih 1,5 cm tingginya. Nah, kedua lingkaran itu saya buat tingginya sama, kemudian saya subtract. Yang ini subtract dipencet pertama-tama, kemudian setelah subtract terus pilih objek ini, terusan di enter. Habis itu subtract yang kedua, pilih objek yang di tengah agar bisa bolong seperti ini. Oke, lanjut ke objek selanjutnya. Objek selanjutnya yang saya buat itu ininya sebagai penutupnya. Bentar, saya select. Nah, cara untuk membuat objek ini, lingkarannya ini hampir sama seperti yang tadi. Saya perlihatkan diameternya. Nah, diameternya 3,39. Nah, setelah saya buat lingkaran seperti ini, jadi saya ini buatnya lingkaran biasa, belum tak ekstras. Terus saya buat lingkaran yang ini, lingkaran luarnya. Untuk lingkaran luarnya sendiri, diameternya seperti ini ya. Diameternya 2,89. Jadi lebih kecil 1 cm dari yang bawah, 0,5 cm dari bawah. Nah, habis itu setelah buat dua sketsa 2 dimensi lingkaran ini, saya love bentuk dua-duanya sehingga memiliki bentuk seperti ini yang mirip ini. Nah, setelah selesai menjadi objek seperti ini, saya buat rectangle dengan panjang seperti ini. Untuk diameternya sendiri, untuk panjangnya sendiri seperti ini. Nah, kelebarannya 0,2 cm. Terus untuk ketebalan substratnya, ketebalan extrude-nya sini. Nah, 0,4. Jadi setengahnya dari lebarnya, sehingga lebih besarnya dari lebar. Ini saya buatnya agak memanjang biar ke substrat sampai dalam. Nah, saya nggak hanya membuat satu ini saja, tapi saya buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, oh ya, 4 objek rectangle memanjang. Nah, setelah semua bagian ini selesai, setelah bagian bodinya selesai, saya menambahkan beberapa hiasan seperti model referensi produk yang saya kirim. Saya membuat ini, saya isolate. Nah, ini saya membuatnya hanya untuk 2 dimensinya saja, karena kalau 3 dimensi itu nggak bisa di subtract. Jadi saya membuatnya ini dari arc, terus saya hatch warna hitam. Untuk panjangnya sendiri ini nah, panjang dari atas ke bawah belum nggak bisa. Nah, langsung ini aja. Nah, panjang dari atas ke bawah yang lingkaran tengah itu 3,4 cm. Terus untuk kelebarannya, nah, lebarnya 0,53. Sedangkan lingkaran arsiran yang lainnya segini ukurannya. Nah, untuk panjangnya sendiri 2 cm. Lingkaran yang arsiran yang lain juga sama, ukurannya 2 cm. Terus untuk lebarnya, nah, lebarnya itu 0,35 cm. Saya cara membuat ini semua itu saya pakai full art ya. Terus kan saya membuat satu objek ini dulu, terus saya copy sehingga bisa menjadi objek yang satunya ini. Terus dua objek ini saya mirror dalam bentuk ini, terus saya 3D rotate agar bentuknya sama kayak gini. Nah, setelah objek ini selesai, setelah hiasan ini selesai, saya membuat ini lingkaran ini. Untuk diameternya sendiri itu nih. Nah, diameternya itu 0,5. Di situ saya extrude-nya 0,1 agar timbul. Terus setelah objek ini selesai, saya membuat yang ini juga, lingkaran ini. Nah, untuk diameternya sendiri 1,5 cm. Di situ saya sama kayak gini, saya extrude 0,1 ke atas. Terus saya juga membuat yang arsiran ini. Saya awalnya membuat lingkaran, setengah lingkaran. Terus saya potong, saya tampilkan gini aja. Nah, awalnya ini adalah setengah lingkaran. Terus saya potong menggunakan ini. Terus saya trim
satu-satu sehingga bentuknya hanya setengah lingkaran. Terus yang ini itu saya buatnya dari arc, dari ujung lingkaran. Terus saya bikin garis batu yang sini sama sini sehingga jadi seperti ini. Terus saya juga buat asirannya menjadi solid warna hitam. Oke. Mungkin hanya seperti itu. Oh ya, sama itu warna-warnanya. Rata-rata saya menggunakan warna ini. Hanya by block, materialnya by block warnanya putih. Soalnya dari referensi saya warnanya hanya seperti itu. Ya, sekian saja penjelasan saya mengenai smoke detektor. Lanjut ke produk selanjutnya ya. Produk selanjutnya yang ingin saya buat yaitu hidran. Nah, tadi saya sudah mencobanya. Berikut adalah hidran yang saya buat. Nih. Oke, langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama saya membuat ini bodinya dulu. Ini saya perlihatkan ya. Nah, untuk tingginya sendiri, tinggi dari bodinya itu 43 cm. Terus untuk di diameter lingkarannya ini 15 cm. Lanjut ke produk selanjutnya. Nah, selanjutnya saya membuat ini tutungnya. Nah, di tutung ini diameter yang bawah itu sama kayak yang sebelumnya itu 15 cm. Lalu yang lingkaran atas diameternya itu segini. Nah, pokoknya diameternya itu 5 cm ya. Terus untuk ketinggiannya nih. Nah, ketinggiannya 6 cm. Jadi lingkaran yang bawah sama lingkaran yang atas itu saya hubungkan dengan tools move. Habis itu setelah produk ini sama ini jadi, saya langsung membuat yang atasnya ini, 3 komponen atas ini. Lalu saya langsung jadikan satu. Nah, yang pertama saya buat itu ini, lingkaran yang bawah. Saya perlihatkan diameter yang saya gunakan. Nah, diameternya itu 5 cm lingkaran yang bawah. Oke, tinggiannya, tinggiannya itu nih, ketinggiannya 1,5. Lalu lanjut produk selanjutnya. Ini ketinggiannya 1 cm, lalu diameternya 4 cm. Lanjut ke produk selanjutnya yang saya buat. Nah, itu ini segi 6. Ini sebagai kayak apa ya, boltnya. Nah, untuk tinggiannya 1,5. Lalu untuk panjangnya ini. Nah, panjangnya 4,3 ya. Lanjut garis satu lagi. Nah, lanjut yang ini sekarang. Nah, untuk tinggiannya 1 cm. Terus panjangnya nih. Nah, panjangnya 1,3. Oke. Lanjut ke komponen-komponen yang lainnya. Nah, setelah saya membuat baut-bautan ini, saya langsung membuat yang bagian ini ya. Saya sama bautnya juga ya. Nah, untuk yang lingkaran ini tingginya 3 cm. Terus untuk diameternya saya menggunakan diameter 16 yaitu 11 cm. Terus setelah itu saya taruh kepada pada ini ya, bodinya. Untuk jarak antara tinggi bodi sama lingkaran itu apa ya, di bagian akhir bodi yang ini ya. Jadi setelah bodi ini selesai, terus ini ya ditaruh langsung di atas bodi ini, di atas spatnya. Terus lanjut untuk baut-bautnya ini. Nah, baut-bautnya ini sama yang menggunakan segi 6. Untuk tingginya 0,4. Habis itu jaraknya ini jaraknya 0,69 dibagi dari 0,7 saja. Terus untuk membuat yang satunya itu saya mirror ya. Jadi ini terus saya bikin garis tengah. Ini di mirror sama garis tengahnya jadi kayak gini. Terus kalau yang ini saya mirror juga. Terus saya sesuaikan. Terus saya bikin garis tengah. Lalu saya move sehingga apa ya? Sehingga lurus sama garis batunya. Lanjut. Nah, setelah itu yang lingkaran ini saya mirror taruh ke sini. Jadi diameter sama ketebalannya sama. Terus saya mirror lagi yang ini jadi seperti ini. Nah, setelah itu bautnya juga saya mirror jadi ukurannya sama. Untuk jarak tingginya untuk jarak tingginya dari lingkaran yang satunya ke lingkaran yang ini 19,5. Yang bawah juga sama. Antara jarak garis bawah sama yang ini itu 10,5. Oke, lanjut. Di situ ke bagian yang ini. Nah, lalu untuk membuat yang ini, saya pertama membuat lingkaran ini, lingkaran terluar. Terus saya offsetnya itu bentar. Nah, offsetnya itu 0,5 cm ya. Lanjut. Untuk diameternya ini, diameter lingkaran pertama itu kayak gitu. Nah, diameternya itu 14 ya jadi. Terus lingkaran kedua itu diameternya 16 karena di offset 0,5 sama yang lingkaran sebelumnya. Terus ada offsetnya ini ketinggiannya 0,5. Oh ya, ini ketinggiannya 3 cm ya. Ini ketinggiannya 0,5. Lalu untuk diameter yang saya gunakan untuk yang lingkaran ini diameternya 6 ya, 6 cm. Terus saya juga membuat baut ini ketinggiannya 1,5. Lalu untuk panjangnya untuk panjangnya ini 4,3 cm. Itu yang sisi selanjutnya, sisi yang belakangnya ini saya mirror semuanya ini jadi seperti ini. Cara mirrornya saya bikin garis dulu di sini. Saya buka rotor dulu.
Tadi saya bikin garisnya antara sini sampai sini, terus saya blok semua ini, saya mirror sama garisnya tadi, sehingga jadi seperti ini. Terus lanjut yang terakhir, komponen yang terakhir. Nah, lanjut komponen yang terakhir, hampir sama kayak sebelumnya ada mirrornya, jadi saya jelaskan yang salah satu aja. Oke, yang itu tingginya itu 7 cm karena saya masukkan dalam, jadi tinggi sebenarnya itu 3 cm untuk diameternya sendiri. Nah, diameternya itu 10 cm untuk yang lingkaran ini. Terus lingkaran yang ini tingginya 2, ini diameternya ini 1 cm, jadi ini 8 cm ya. Terus yang ini tinggi diameternya sama kayak ini, cuma tingginya ini 2,5 cm. Terus ada lingkaran kecil ini tingginya 0,5 untuk diameternya. Nah, diameternya ini 5 cm ya. Terus ada akhirnya ini ada bautnya yang seperti ini tingginya 3 cm untuk ya tingginya 3 cm untuk panjangnya bentar. Nah, untuk panjangnya sendiri 3,46. Nah, setelah semua bagian sudah selesai, saya terusan mewarnai agar terlihat seperti aslinya. Untuk warnanya hampir sama semua. Pokoknya yang bagian merah yang seperti warnanya itu saya pakai warna merah biasa, materialnya by layer ya. Terus yang merahnya seperti ini, kayak ini, itu saya pakai yang warna itu, kalau yang merah warna 12, materialnya by layer juga. Habis itu untuk yang baut-baut ini, saya bikin seal warna abu 253, terus materialnya juga by layer. Pembuatan icon sudah sampai sini aja, lanjut ke bagian yang satunya, yang bagian terakhir, yaitu alarm kebakaran. Nah, lalu saya rekaman ulang karena kayaknya hilang. Jadi ini adalah penjelasan mengenai produk terakhir saya, yaitu fire alarm. Tadi saya sudah mencobanya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kali ini saya pindah saja. Nah, angka yang pertama saya buat itu saya membuat ininya dulu, bodinya dulu. Nah, untuk objek ini sendiri, itu diameternya tadi, oh ya ini cara membuat objeknya itu, yaitu pertama bikin lingkaran. Habis itu, lingkarannya itu diameternya itu kurang lebih seperti segini ya. Nah, diameternya kurang lebih 15 cm. Oke, nah habis itu saya extrude dengan panjang segini. Nah, panjangnya itu 10 cm untuk extrude-nya. Nah, kan wujudnya masih lingkaran ya. Setelah itu, saya bikin objek dari rectangle ini, terus saya extrude. Untuk extrude-nya bebas mau berapa, pokoknya semua bagian setengah lingkaran yang satunya kepotong. Nah, habis saya extrude, terus saya subtract. Subtract yang pertama itu saya pencet ini, terusan enter. Terus subtract yang kedua itu yang rectangle-nya, yang kubusnya, biar hilang. Nah, habis itu setelah sudah jadi setengah lingkaran ini, saya bikin yang bolongan ini. Untuk bolongannya ini dari rectangle juga yang sudah di extrude. Untuk extrude-nya kedalamannya tadi 7 ntar saya hitung lagi. Untuk tingginya ini 3 cm. Untuk panjangnya ini 6 cm. Nah, waduh, kelihatan. Pokoknya ini kedalamannya sekitar 7-an tadi. Nah, lanjut. Setelah produk yang ini selesai, saya lanjut buat produk yang seperti ini. Ntar saya sulit dulu. Untuk produk ini sama seperti sebelumnya, yang awal bentuknya itu lingkaran, saya potong jadi setengah lingkaran. Terus untuk diameternya kurang lebih segini. Kurang lebih diameternya 16 cm. Saya potong jadi tinggal jari-jarinya saja, jari-jarinya itu 8. Untuk ketinggian substratnya itu 0,5. Ntar saya perlihatkan. Nah, ini 0,5. Terus untuk jarak dari sini ke sini itu 0,75. Nih, yang produk ini sama ini sama karena saya mirror. Nah, terus karena bentuk awalnya kan lingkaran, jadi ini kayak tadi saya subtract dengan kubus agar apa ya, setengahnya hilang. Lanjut ke objek selanjutnya. Oh ya, ini tadi saya mirror dari ini, jadi cara mirrornya itu saya bikin garis tengah dulu, terus saya mirror sehingga jadi seperti ini. Oke, objek kedua yang saya buat adalah yang ini. Ntar saya isolate. Nah, bendanya tadi ini awalnya bentuknya kubus. Untuk ukuran kubusnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk panjangnya 2 cm. Untuk lebarnya 2,5. Oke, 2,5 terusan ini tadi biar bentuknya seperti ini. Saya fillet edge. Untuk radiusnya itu 0,5 agar terlihat seperti ini. Terlihat benar. Nah, setelah objek ini jadi, saya masukkan ke dalam seperti ini. Lalu setelah objek-objek itu jadi, saya bikin yang ini. Oke. Nah, cara bikin objek yang ini, yang kotak ini, itu saya bikinnya dari kotak biasa, terus saya seperti biasa saya extrude. Terus saya rotate sehingga bentuknya belah ketupat. Untuk panjangnya sendiri, nih. Untuk panjangnya sendiri 0,75 ya. Oke, terus untuk tingginya untuk tingginya 1,17, lebarnya
Bentar, timeline. Nih, untuk lebarnya 1,16. Terus lanjut, ini saya mirror jadi biar ukurannya sama. Nah, setelah dua objek ini selesai, saya bikin tiangnya. Untuk tiangnya ini, bentar. Untuk awalnya cara bikin tiangnya ini itu dari lingkaran, terus saya extrude dengan panjang 7,2 biar permukaan sampai permukaan yang depan sini. Terus untuk jari-jarinya itu ini, bentar. Nah, untuk jari-jarinya 0,13 ya. Jadi diameternya 0,26. Kemudian setelah yang ini selesai, saya bikin yang ini. Ini bentuknya segitiga, jadi cara bikin akar bisa segitiga ini saya bikin dari rectangle, terus saya extrude. Nah, habis itu saya timpa lagi dengan extrudan sehingga saya timpa lagi dengan extrudan yang sudah saya rotate sehingga bisa kepotong jadi setengah seperti ini. Sehingga bentuknya seperti segitiga siku-siku. Terus untuk panjangnya itu kira-kira seperti ini panjangnya, sini. Untuk panjangnya 0,75. Untuk ketinggiannya nah, untuk ketinggiannya sendiri 0,5. Terus ini setelah jadi objeknya saya masukkan ke dalam biar rapi. Nah, setelah objek-objek itu jadi, saya buat yang lingkaran ini yang sebagai tombol. Saya isolate. Oke. Untuk diameter tadi jadi saya buat lingkaran yang luar dulu, terus saya offset sehingga jadi seperti ini. Nah, hasil offsetnya itu saya subtract dengan lingkaran yang awal, jadi biar bolong kayak gini. Oke. Untuk diameternya yang lingkaran luar ini 1,75, lalu lingkaran dalamnya ini 1,5. Jadi saya offset 0,25. Nah, terus saya juga bikin lingkaran lagi di sini sama sini. Oh, ini awalnya bikin lingkaran biasa, bukan di extrude tapi di loft. Jadi lingkaran yang awal ini 1,75 ini sama 1,5 ini saya loft sehingga bentuknya seperti ini, agak miring. Nah, terus dalamnya baru saya buat lagi lingkaran yang diameter sama jari-jarinya sama seperti lingkaran dalam ini. Nah, terus saya subtract sehingga tengahnya bolong kayak gini. Lalu untuk objek yang ini, cara bikinnya itu lingkaran biasa, terus saya extrude, tingginya itu sini 0,5. Lalu untuk jari-jarinya itu kelihatan, ini aja. Oke. Belum kelihatan. Oh, gini. Nah, ini ya dimensinya 1. Jadi radiusnya 1, jadi jari-jarinya 1, jadi diameternya 2 cm. Nah, setelah selesai objek-objek ini, saya bikin MTX untuk apa ya? Hanya hiasan saja sih. Nah, MTX yang pertama ini untuk fontnya Times New Roman, terus paragrafnya yang ini ya, center. Terus untuk ukuran hurufnya yang atas sama yang paling bawah ini sama, yaitu 0,7. Terus yang tengah ini 0,5. Nah, terus untuk font yang kedua ini sama paragrafnya juga di tengah, terus fontnya Times New Roman untuk ukurannya 0,5 sama yang tengahnya ini. Terus untuk MTX yang ini saya rotate. Nah, rotate mengikuti bentuk dari body yang ini miring. Kalau yang ini tidak saya rotate karena susah, karena apa ya? Ini di pertengahan antara bodinya. Oke, hanya segitu saja sih penjelasan mengenai yang produk ini. Saya sudah menjelaskan kelima produk saya. Yang pertama adalah pemadam api termatik, kedua pemadam api CO2, ketiga smoke detector, keempat hidran, kelima fire alarm. Nah, sekian saja penjelasan produk yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata maupun salah penjelasan yang membingungkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada yang terletak kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.